Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Lara Susanti, NIM 4071204020011, Prodi D3 Kebidanan Politikes Mataram. Saya akan menjelaskan tentang materi eksternal dan internal reproduksi pada wanita. Pembagian sistem reproduksi eksternal dan internal. Pertama adalah tuba Fallopi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba Fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Yang kedua adalah ovarium. Adalah kelenjar yang berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang ketiga adalah vagina dan serviks. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis. Yang keempat adalah uterus. Rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilannya. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita bagian eksternal. Dapat ditunjukkan pada nomor 1 adalah mons pubis, yaitu lemak yang ditumbuhi oleh rambut. Yang kedua adalah prepuce of clitoris, di atas klitoris. Yang ketiga adalah klitoris adalah biji kecil yang terdapat di vagina. Yang keempat adalah vestibular, merupakan vagina bagian lapisan dalam. Yang kelima adalah anus, tempat keluarnya sisa zat makanan. Yang keenam adalah opening of the duct of the greater vestibular gland. Yang ketujuh adalah vagina, tempat keluarnya bayi, tempat terjadinya seksual. Yang ke-8 adalah hymen atau ruptural, merupakan tempat menutupnya vagina. Yang ke-9 adalah uretra, tempat keluarnya urin. Yang ke-10 adalah lapisan kecil yang terdapat di dalam labia mayora yang disebut dengan labia minora. Yang ke-11 adalah labia mayora, adalah lipatan kecil bagian luar vagina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita bagian internal. Yang ditandakan nomor 1 itu adalah tuba Fallopi, tempat keluar atau bertemunya sel telur dan sel jantan. Yang nomor 2 adalah uterus, tempat berkembangbiaknya janin. Yang ketiga adalah tempat ovarium dibentuk. Yang nomor 4 adalah serviks. Yang nomor 5 adalah serviks itu bagian dalam yang terdapat pada mulut rahim. Yang nomor 6 adalah serviks bagian luar yang tersambung ke vagina. Yang nomor 7 adalah vagina, tempat keluarnya bayi atau tempat terjadinya seksual. Kenalkan sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, nomor 1 adalah infundibulum of uterine tubi. Nomor 2 adalah ampula of uterine tubi. Yang nomor 3 adalah isthmus of uterine tubi. Yang nomor 4 adalah fundus of uterus. Yang nomor 5 adalah uterine cavity. Yang nomor 6 adalah endometrium, merupakan lapisan terdalam. Adalah myometrium, merupakan lapisan tengah dari uterus. Yang nomor 8 adalah perimetrium, merupakan lapisan terluar dari uterus. Yang nomor 9 adalah internal os. Yang nomor 10 adalah cervix of uterus. Nomor 11 adalah cervical canal. Nomor 12 adalah internal fornix. Yang nomor 13 adalah rugae. Baik, saya akan menjelaskan tentang panggung atau pelvic. Bagiannya adalah lunak dan keras. Fungsionalnya adalah pelvic mayor dan pelvic minor. Yang pertama, yang bernomor 1 itu adalah seminisis pubica. Yang kedua adalah ligamen plus cantorium clitoris. Yang ketiga adalah ligamen unguinale. Yang keempat adalah ligamen anacoccygeum. Saya akan menjelaskan tentang muskulus yang ada pada reproduksi wanita bagian luar. Pertama adalah nomor 1 itu adalah
musculus ischio plus nausus muscle. Yang nomor 3 adalah musculus unicer ani muscle. Nomor 4 adalah levator anis muscle. Nomor 5 adalah anus. Yang nomor 6 adalah coccygeae. Nomor 7 adalah musculus transversus profundus. Yang nomor 8 adalah musculus gluteus maximus musculus. Yang 9 adalah musculus sacrotuberosus ligamen. Ligamen yang pertama adalah iliolumbar ligamen. Saya akan menjelaskan yang pertama. Nomor 1 adalah iliolumbar ligamen. Yang nomor 2 adalah anterior sacroiliac ligamen. Yang nomor 3 adalah sacropinous ligamen. Nomor 4 adalah obturator membran. Nomor 5 adalah pubic symphysis. Saya akan menjelaskan tentang ligamen-ligamen. Yang pertama, nomor 1 adalah depth prostal coccygeal ligamen. Yang nomor 2 adalah arcuate pubic ligamen. Yang nomor 3 adalah superficial dorsal sacrococcygeal ligamen. Yang nomor 4 adalah falciform process. Yang nomor 5 adalah sacrotuberous ligamen. Yang nomor 6 adalah supraspinous ligamen. Nomor 7 adalah iliolumbar ligamen. Yang nomor 8 adalah posterior sacroiliae ligamen. Yang nomor 9 adalah interosseous sacroiliae ligamen. Yang nomor 10 sacropinous ligamen. Menjelaskan bagian panggul, yaitu pertama adalah causae, terdiri dari dua. Yang pertama adalah kanan dan kiri, terdiri dari tulang ilium, ischium, dan os pubis. Ketiga tulang tersebut terbentuk dalam mangkuk yang disebut dengan acetabulum. Yang kedua adalah ischium. Yang kedua adalah os ilium, terdiri dari crista iliaca. Yang kedua adalah ala ossiculi, spina iliaca superior anterior, spina iliaca superior dan inferior. Akan membahas tentang os ischium. Terdiri dari corpus, ramus superior, ramus inferior, spina ischiadica, incisura ischiadica minor. Tuber ischiadicum menjadi penopang berat tubuh saat duduk. Kemudian saya akan membahas tentang os pubis. Terdiri dari corpus, ramus superior dan inferior. Os pubis kanan dan kiri bersendi menjadi symphysis pubis. Firamen obturatorium menjadi firamen yang dikelilingi oleh os pubis dan os ischium. Kita membahas os sacrum. Os sacrum adalah persatuan dari 5 vertebrata sakralis dan berbentuk segitiga. Kemudian saya akan membahas tentang os tibius yang terbentuk dari 3 sampai 5 vertebrata. Tarsus akan terdorong ke belakang sehingga PBD semakin lebar. Itu adalah os ilium yang terdiri dari pertama adalah crista iliaca, yang kedua adalah spina anterior superior iliaca, yang kedua adalah spina anterior inferior iliaca, yang keempat dan 5 adalah spina iliaca superior, posterior superior, dan inferior iliaca. Insicura iliaca mayor, linea ascuata, dan acetabulum. Saya akan membahas tentang
sendi dan ligamen. Yang pada nomor 1 itu adalah articulatio sacroiliaca. Yang nomor 2 adalah articulatio sacrococcygeal. Yang nomor 3 adalah symphysis pubis. Adapun ligamen yang terdapat pada pelvis, saya hanya dapat menyebutkan. Pertama adalah ligamen sacroiliaca, yang kedua adalah ligamen sacrospinosum, yang ketiga adalah ligamen sacrotuberosum, yang keempat adalah ligamen pubicum, yang kelima adalah ligamen sacrococcygeum, yang keenam adalah ligamen inguinale, yang ketujuh adalah ligamen pubatoria. Demikian video singkat dari saya tentang penjelasan sistem reproduksi pada wanita, baik eksternal maupun internal. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.